Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama aku, Faiza Aulia. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai program dan running program dari list part kedua. Nah, jadi ini adalah penugasan kedua mengenai list. Nah, ini merupakan penugasan dari praktikum struktur data lab A1. Oke, baik, langsung aja kita masuk ke programnya. Nah, seperti biasa, sebelumnya kita akan membuat mengenai project baru. Di sini aku buat project baru dengan nama 240601210_SD008, NIM dan tugas keberapa dari penugasan ini. Lalu tentunya pada code block ini aku menggunakan code block ya. Jadi di sini ada search atau file.c-nya dan yang kedua adalah header atau file.h-nya. Oke, baik. Nanti kita akan memasukkan namanya boolean.h-nya, lalu ada list linear.h-nya ini sebagai interface-nya nanti. Lalu ada list linear.c yang aku buat dari algoritma pemrograman yang udah dibuat di kelas. Dan yang selanjutnya adalah driver list linear.c-nya sebagai aplikasi. Nah, aplikasi dari realisasi yang udah dibuat tadi di list linear.c. Oke, jadi pada codingan ini aku langsung aja. Part kedua ini akan membahas mengenai ada NB element, ada copy list, ada inverse, dan yang lain sebagainya. Nah, oke. Jadi sebelum aku buat mengenai part kedua ini, aku masukin lagi nih fungsi-fungsi dan prosedur yang udah aku buat kemarin. Jadi aku masukin kembali sehingga saat menggunakan fungsi dan prosedur yang baru part kedua ini, aku bisa memanggil fungsi atau prosedur yang sebelumnya yang udah aku buat. Oke, jadi aku langsung jelasin aja mengenai list linear.c-nya, nanti aku akan jelasin mengenai aplikasi dan running programnya. Oke, yang pertama adalah list linear.c. Nah, yang pertama adalah proses semua elemen list. Jadi kita akan membahas part kedua yaitu proses semua elemen list, di mana initial state-nya itu pertama adalah list mungkin kosong. Jadi di sini kita listnya itu bakal mungkin kosong, dan final state-nya kita akan mengasumsikan jika list itu tidak kosong, semua info yang disimpan pada elemen list akan di-print. Seperti itu ya. Jika list kosong, dia akan menuliskan list kosong kayak gitu. Oke, selanjutnya aku akan menuju ke prosedur print info sebagai utamanya. Jadi print info yang pertama, tentunya di sini print info, di sini ada list L, lalu dengan kamus lokal address P, pengalamatan P-nya itu, lalu masuk ke algoritmanya. Di sini aku menggunakan kondisi if di list MTL, jika list MT-nya itu kosong, dia atau bernilai true, maka dia akan print list kosong. Ya, jika tidak atau listnya itu dia berisi, maka di sini aku inisialisasi nih P-nya itu sama dengan first L. Nah, kemudian akan masuk ke dalam kondisi lagi, jika P-nya itu bukan sama dengan nil, maka dia akan mengeprint angka dari info P-nya, isi elemennya itu, isi listnya itu berupa elemennya. Nah, lalu akan kembalikan lagi menjadi inisialisasi P sama dengan next P. Setelah itu aku akan print baris selanjutnya. Jadi setelah menggunakan prosedur ini, dia akan otomatis memberi baris baru sehingga memberikan jarak untuk menuju function atau prosedur yang lainnya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah mengirimkan banyaknya elemen list, yaitu mengirimkan 0 jika list kosong. Jadi di sini kita mempunyai suatu fungsi, yaitu nb_element, untuk mengirimkan banyaknya elemen list. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsinya, yang kita menggunakan integer ya, nb_element list L. Di kamus lokalnya di sini ada pengalamatan P dengan address P, dan di sini aku menggunakan total. Nah, di sini aku menggunakan total ya. Nah, masuk ke algoritmanya, di sini aku inisialisasi dulu nih. P-nya itu sama dengan first L, dan totalnya itu dengan kondisi awal 0. Nah, nanti akan masuk ke dalam kondisi while. Jika P-nya itu bukan nil, maka totalnya itu akan bertambah. Jadi total sama dengan total plus 1. Kayak gitu, total plus. Nah, nanti dia akan next dengan P sama dengan next P. Nanti, karena dia ini fungsi, maka dia harus mengembalikan nilai. Jadi, sini menggunakan return total. Gitu. Baik, selanjutnya adalah mengirimkan nilai rata-rata dari info P. Nah, di sini rata-rata info P aku menggunakan average. Average ini merupakan fungsi, jadi karena dia average itu bisa bernilai koma jadi atau desimal, ya aku menggunakan float.
Nah, jadi saat menggunakannya, jadi float average list L, dia akan masuk ke kamus lokalnya itu, aku menggunakan pengalamatan P atau address P, lalu ada float dari jumlah dan rata. Rata itu adalah rata-ratanya, dan jumlah itu ya jumlah dari elemen listnya, seperti itu. Kalau tadi kan total kan berarti banyaknya elemen list. Nah, kalau jumlah ini lebih ke penjumlahan dari elemen-elemen listnya, kayak gitu. Oke, masuk ke algoritmanya. Di sini aku inisialisasi 2, yaitu jumlahnya itu diawali dengan 0, jumlah sama dengan 0, lalu ada P sama dengan first L, kemudian akan masuk ke dalam kondisi jika P bukan nil, maka jumlahnya itu akan sama dengan jumlah ditambah info P sebelumnya. Seperti nanti dia akan bertambah seterusnya. Dan P sama dengan next P. Nah, setelah masuk kondisi ini sampai selesai, dia akan masuk ke rumus yang sebenarnya, yaitu rata. Ratanya itu sama dengan jumlah dibagi NB element L. Nah, kayak gitu. Jadi kita memanggil fungsi dari NB element lagi. Gitu. Nah, karena ini fungsi, maka kita akan mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai apa? Jadi, mengembalikan nilai dari rata itu sendiri. Oke, next adalah mengenai pencarian sebuah elemen list. Sebenarnya yang kemarin itu sudah dijelaskan, tapi kali ini karena itu termasuk penugasan kedua, part kedua, jadi aku akan jelaskan lagi, dan mungkin ada codingan yang sedikit berbeda di sini. Oke, untuk pencarian sebuah elemen list, jadi di sini adalah mencari apakah ada elemen list dengan info P-nya itu sama dengan X. Nah, jika ada, dia akan mengirimkan address elemen tersebut. Kalau nggak ada, dia akan mengirimkan nil atau kosong. Kayak gitu. Jadi yang pertama adalah address search di pengalaman. Jadi kita menggunakan alamat ya search list L info type X kayak gitu. Nah, di kamus lokalnya aku menggunakan address P atau pengalamatan P. Lalu masuk ke algoritmanya itu sendiri, akan masuk ke dalam kondisi list MTL. Jika list MTL-nya itu benar, maka kembalikan nil atau kosong. Tapi jika listnya itu terisi, maka kita akan masuk nih ke fungsi utamanya. Itu inisialisasi P sama dengan first L, lalu masuk kondisi jika P bukan nil, maka dia akan masuk ke dalam kondisi lagi, yaitu info P-nya itu sama dengan nil, maka dia akan mengembalikan nilai P-nya. Tapi jika bukan, dia akan mengembalikan P sama dengan next P. Jadi ke P yang selanjutnya. Dia akan mencari sampai ketemu. Nah, jika sudah ketemu, maka dia akan mereturn. Nah, mengembalikan fungsi dari nil itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai F-search atau booleannya nih. Apakah ada nggak sih elemen itu di dalam list itu? Nah, untuk mengeceknya itu menggunakan boolean F-search. Di sini ada list L dan address P. Untuk kamus lokalnya, di sini aku menggunakan boolean found dan address PX. PX-nya itu untuk, kalau tadi kan address P, sekarang PX untuk membedakannya. Gitu. Nah, kita akan masuk ke algoritmanya. Di sini ada kondisi if list MTL. Jadi jika list empty-nya itu dia benar atau kosong listnya, maka dia akan mengembalikan nilai false. Karena nggak ada dong, berarti false. Nah, kalau bukan, di sini aku menginisialisasikan PX-nya itu sebagai first L dulu, lalu found-nya itu sama dengan false. Jadi akan masuk kondisi well, jika dia not found, dan PX-nya itu bukan sama dengan nil, maka dia akan masuk ke dalam kondisi lagi, yaitu if PX-nya itu sama dengan P, maka dia akan mereturn true. Kalau else, PX-nya itu sama dengan next. Jadi kalau dia udah menemukan, dia akan langsung return true. Tapi kalau dia belum menemukan, dia akan mencari next selanjutnya sampai habis. Sampai dia ketemu. Kalau nggak ketemu, berarti dia false. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah search preg-nya. Baik, search preg-nya. Jadi dengan mengirimkan address elemen sebelum elemennya nilainya itu sama dengan X, dia akan mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jadi jika ada, dia address preg-nya itu dengan next preg-nya itu ada kan dan sama dengan P. Dan info P-nya itu jadi sama dengan X. Nah, jika tidak ada, dia akan mengirimkan nil. Jadi jika P adalah elemen pertama, maka preg sama dengan nil. Search dengan spesifikasi seperti ini dapat menghindari traversal ya. Ulang jika setelah search akan dilakukan operasi lain. Jadi itu lebih efisien menggunakan ini. Oke, jadi kita di sini menggunakan address search preg. Nah, di sini ada list L dan info type X-nya. Untuk kamus lokalnya sama seperti tadi menggunakan address P. Dan di sini aku menggunakan preg. Ya, preg ini kayak previous-nya seperti itu. Oke, masuk ke algoritmanya. Itu ada inisialisasi dari P dan preg. P
P-nya itu sama dengan search-nya, kita pemanggilan search tadi, lalu ada preg-nya itu sama dengan kondisi awalnya itu nil atau kosong. Nah, habis itu kita masuk ke dalam kondisinya nih. Jadi if P bukan nil dan next-nya itu first L bukan sama dengan nil, maka preg-nya itu akan jadi first L. Dan dia akan masuk ke dalam kondisi next preg-nya itu bukan sama dengan P, maka preg-nya itu akan menjadi next preg. Jadi next sebelumnya, next previous-nya. Seperti itu. Nah, habis itu dia akan mengembalikan fungsi dari preg-nya itu sendiri dan akan menemukan hasilnya. Gitu. Baik, selanjutnya adalah mengenai del all, delete. Delete semuanya, del all berarti delete all, semuanya. Delete semua elemen list dan alamat elemen di dealokasi. Kemarin kan menggunakan free P ya. Nah, sekarang prosedur del all ini, di sini aku menggunakan list L. Nah, kamus lokalnya sama, menggunakan address P, dan masuk ke dalam algoritmanya, dia akan masuk dalam kondisi jika first L-nya itu bukan sama dengan 0, berarti terisi ya first L-nya, maka dia akan del last L P di pemanggilan del sebelumnya yang sudah dibuat di part 1 dan dealokasi. Jadi kita menggunakan dealokasi tersebut untuk mendelete. Jadi nanti delete, jadi dia akan semua elemen dalam list tersebut akan terdelete semuanya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai tadi udah ada del out, ada del all, terus juga udah ada search preg dan lain sebagainya. Nah, sekarang adalah masuk ke inverse. Kita berarti menginverse, kayak membalik seperti itu. Nah, di sini ada initial state-nya itu dia sembarang. Ya. Dan final state-nya itu adalah elemen list-nya bakal dibalik, inverse berarti dibalik seperti itu. Nah, elemen terakhir menjadi elemen pertama dan seterusnya. Jadi dia akan berkembang. Jadi yang terakhir dia akan menjadi pertama, terakhir kedua akan menjadi pertama yang kedua dan sebaliknya sampai habis seperti itu ya. Lalu membalik elemen list tanpa melakukan alokasi atau dealokasi. Jadi tanpa melakukan alokasi dan dealokasi. Nah, di sini aku menggunakan prosedur find inverse list, aku namai dengan inverse list, yaitu list L. Dengan kamus lokalnya itu adalah address P. Jadi di sini aku menggunakan key sebagai listnya, jadi aku di sini akan membuat key untuk membuat inverse listnya seperti itu. Nah, pada algoritmanya, aku akan membuat dengan menggunakan create list key. Nah, nanti akan masuk ke dalam kondisi list MTL, maka dia akan mendelete LP dan dia akan menginsert last. Dia akan dimasukkan lastnya gitu ya. Nanti setelah melalui kondisi ini, maka dia akan first L-nya itu sama dengan first key. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah mengirimkan list baru, hasil inverse dari L, dengan menyalakan semua elemen list, alokasi mungkin bisa saja gagal ya. Jadi jika alokasinya gagal, hasil listnya bakal kosong. Dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus di-dealokasi semuanya. Seperti itu. Di sini menggunakan list dari app inverse list, nanti masuk kamus lokalnya address P dan PX. Ini ada list key lagi. Di sini algoritmanya sama, kita membuat create list key untuk membantu membuat key list baru. Lalu ada di sini P sama dengan first L, masuk ke dalam kondisi while P bukan nil, maka PX-nya itu sama dengan alokasi atau info P. Akan masuk kondisi P-nya bukan nil, jadi dia akan melakukan insert first key dan PX. P-nya dia akan lanjut P next P. Dan jika bukan, dia akan mendelete all return key. Dan dia akan mengembalikan fungsi dari key. Seperti itu. Selanjutnya adalah copy list, yaitu mengcopy, menyalin. Nah, di initial state-nya dia L1 sembarang, FS-nya dia L2 sama dengan L1. Jadi di-copy, disalin, copy paste, ini copy-nya. Kamus lokalnya di sini nggak ada, langsung ke algoritmanya saja, langsung ke create list. Create list lalu first L2 sama dengan first L1. Jadi dia akan terbentuk suatu list yang sama persis sama yang di-copy tadi. Nah, selanjutnya adalah mengirimkan list yang merupakan salinan L dengan melakukan alokasi. Jika ada alokasi yang gagal, hasilnya list kosong dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus dialokasi. Dan di sini ada list F copy list L-nya. Kamus lokalnya di sini aku menggunakan list A dan address P, PX. Nah, masuk ke dalam algoritmanya, sini kalau tadi kan create list key, nah sekarang aku buat create list A biar untuk membedakan.
Lalu di sini ada inisialisasi P sama dengan first L, nanti akan masuk ke dalam kondisi well, P bukan nil, maka PX-nya tadi akan diinisialisasi menjadi alokasi info P-nya. Lalu akan masuk ke dalam kondisi if PX bukan sama dengan nil, dia akan menginsert last APX-nya, lalu P-nya itu akan next, sama dengan next P. Nah, jika bukan nanti dia akan mendapat all dan selesai, break. Gitu. Nah, nanti dia akan memberikan nilai A. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai CP alokasi list, yaitu jika semua alokasi berhasil, maka lot berisi hasil copy dari list. Nah, oke. Jika alokasinya gagal, maka lot sama dengan nil dan semua elemen yang terlanjur dialokasi dan dialokasi dengan melakukan alokasi elemen. Lot adalah list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Nah, di sini nggak ada kamus lokalnya, langsung ke algoritmanya saja dengan pemanggilan load, pointer load sama dengan f copy list len kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah konkatenasi atau penggabungan. Nah, dengan prosedur konkat ini kita manggil list L1, list L2 dan list L3. List L3 itu sebagai hasil penggabungannya seperti itu. Nah, untuk prosedur konkat ini sendiri dia ada 3 list ya tadi, L1, L2 dan list yang jadi list gabungannya. Oke. Jadi jika semua alokasinya itu berhasil, maka L3 ini adalah hasil dari konkatenasi. Jika ada alokasi yang gagal, maka semua elemennya itu sudah didealokasi, harus didealokasi dan L3 sama dengan nil. Seperti itu. Konkatenasi ini menjadi 2 buah list, L1 dan L2 menghasilkan L3 yang baru, tapi hasil gabungan. Jadi semua elemen dari list L1 dan L2 akan menjadi bagian dari L3. Jadi di sini menggunakan void concat ini menggunakan address P, kamus lokalnya itu adalah address P, lalu ada address key, boolean next sama dengan true-nya, dan info type X-nya atau integer X-nya gitu ya. Masuk ke dalam algoritmanya, di sini aku akan create list L3, lalu inisialisasi P-nya itu sama dengan first L1, masuk ke dalam kondisi P bukan sama dengan nil, dan akan menginisialisasi X dan key-nya, X-nya itu sebagai info P dan key-nya adalah alokasi dari X. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam kondisi lagi, yaitu if key bukan sama dengan nil, dan akan menginsert last dari L3 key. Nah, jika bukan, dia akan mendapat all lagi, dan next-nya sama dengan false, dan berhenti. Dan inisialisasi terakhir adalah P-nya sama dengan next P, dia akan berlanjut seperti itu. Dan if dia akan masuk kembali lagi, if P sama dengan nil, maka dan next, maka dia akan inisialisasi P sama dengan first L2 dan next sama dengan false. Seperti itu. Oke, tadi yang pertama adalah concat. Nah, yang kedua adalah void concat 1. Void concat 1. Bedanya apa? Jadi konkatenasi ini 2 buah list L1 dan L2 sama menghasilkan L3 yang baru dengan elemen list L1 dan L2. Dan L1 ini serta L2 menjadi list yang kosong. Tidak ada alokasi atau dealokasi pada prosedur ini. Seperti itu. Nah, jadi prosedurnya menggunakan void concat 1 tetap sama, menggunakan list L1, list L2, dan list L3 sebagai yang baru. Untuk kamus lokalnya di sini kosong, dan algoritmanya dia langsung meng-create list L3-nya, lalu menginsert last dari L3 dengan first L1, lalu create list L1-nya, insert last L3 first L2, dan create list L2-nya. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu mengenai pecah list. Nah, pecah list ini apa sih? Di initial state-nya itu dia berarti mungkin kosong ya. Nah, untuk final state-nya berdasarkan L, dia akan dibentuk nih sebuah 2 buah list L1 dan L2. Nah, L-nya itu tidak berubah. Untuk membentuk L1 dan L2 harus alokasi. Jadi jika elemen L-nya itu ganjil, maka separuh adalah NP element div 2. Seperti itu. Jadi di sini kita masuk void pecah list, jadi list L1, list L2, dan list L yang baru itu. Lalu kamus lokalnya di sini ya, aku menggunakan integer n, i sebagai iterasinya, dan x-nya. Lalu ada pengalamatan p dan px. Nah, untuk algoritmanya, kita di sini membuat list L1, kita membuat list L2, lalu di sini pemanggilan nb element, menghitung banyaknya elemen dulu, lalu p-nya itu inisialisasi menjadi first L-nya, lalu akan masuk ke perulangan atau iterasi. Jadi jika i-nya sama dengan 0, lalu i-nya itu kurang dari n per 2, berarti jumlah atau nb elementnya itu dibagi 2, lalu dia akan bertambah.
PX-nya dia adalah alokasi info P-nya, lalu dia akan menggunakan insert last L1 dan PX-nya tadi, dan P ke selanjutnya, P sama dengan next P. Lalu akan masuk ke perulangan kedua, yaitu I-nya sama dengan I-nya nanti kurang dari N, lalu dia akan masuk, PX-nya itu sama dengan alokasi info P, dan menginsert last dari L2 PX, dan P sama dengan next P. Oke, itu tadi adalah mengenai penjelasan mengenai list linear DOSI. Nah, sekarang adalah aplikasinya. Bagaimana sih aplikasinya? Sekarang aku run. Oke, aku akan bagi menjadi 2. Oke, baik. Oke. Nah, sini adalah aplikasi dari program yang udah aku buat, yaitu list part kedua. Nah, yang pertama di sini aku menggunakan kamus global. Kamus global in main. Nah, di sini ada 3 list, yaitu list A, B, C. Baik. Tadi address-nya itu pay dan track. Oke, masuk ke algoritmanya, yaitu di sini aku menggunakan list A. List A sebagai list pertamanya, nanti aku akan meng-create list A dan menge-print list apakah list A itu empty. Nah, dia masih kosong, maka dia akan mencetak list kosong. Di sini aku menggunakan kondisi jika list empty-nya itu bernilai true, maka aku akan mencetak list kosong. Jika bukan, maka listnya terisi seperti itu ya. Nah, selanjutnya aku di sini akan menggunakan P sama dengan alokasi 3. Jadi aku mengalokasikan P-nya itu dengan 3. Nanti akan menginsert first dari A-nya itu ke P. P-nya itu ke A. Maka di sini akan terlihat bahwa info first A-nya itu akan menjadi 3. Dan listnya terisi ya. Jadi if list empty A sama dengan 1, print list kosong, dan jika dia terisi maka list terisi, seperti itu. Selanjutnya aku akan mengalokasikan satu lagi, yaitu dengan menginsert first, karena di sini insert first berarti dia akan tadi kan first-nya 3, sekarang menjadi 1. Nah, jadi saat dicetak nanti dia akan menjadi 1, 3. Itu aku akan mencoba lagi menggunakan alokasi 2 dan menggunakan flag search A1. Di sini ada insert after AP preg, maka print info A-nya itu jadi 1, 2, 3. Karena dia insert after, maka dia 2-nya itu akan di-insert setelah 1 atau first, nilai first-nya. Nah, langsung aja di sini ada average. Nah, di sini average-nya tadi sudah memasukkan 1, 2, 3, dan 4. Jadi average list A-nya berapa? Karena list A-nya kalau jika dijumlahkan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 10. 10 dibagi, di sini ada 4 elemen, berarti 10 bagi 4, 2,5. Berarti benar ya. Realisasi yang sudah kita buat saat diaplikasikan benar, menghasilkan 2,5. Oke. Oke, baik, selanjutnya adalah mengenai del first. Nah, di sini aku akan mencoba mendelete elemen pertamanya. Nanti berarti satunya akan hilang, jadi 2, 3, 4. Del last-nya, 4-nya nanti yang akan hilang. Ya, del after-nya, nanti 3-nya itu yang akan hilang, karena dia after nilai first, ya 3-nya akan hilang, dan terakhir adalah del last, 4-nya yang hilang. Oke, kita akan masuk ke list yang ke B, yaitu di sini aku menggunakan membuat list B. Nah, print, create list B-nya. Nah, listnya kosong ya, karena baru di-create. Oke, lalu di sini aku menggunakan insv first, nanti aku menginsert nilai 4, terus insv last 6, terus insv after-nya 5, jadi nanti 4, 5, 6, dan insv last yang terakhir 7, jadi nanti 4, 5, 6, 7, kayak gitu. Nah, di sini untuk aplikasi dari NBLMath, nah, ini karena dia 4, 5, 6, 7 kan 4. Nah, dia dicetak jumlah elemennya sama dengan 4. Oke, baik. Setelah itu masuk ke inverse list. Nah, inverse list-nya B. B-nya tadi, inverse list-nya B-nya tadi kan 4, 5, 6, 7. Karena inverse list nanti dibalik, dia akan jadi 7, 6, 5, 4. Ya. Nah, selanjutnya adalah F inverse list. Nah, F inverse list-nya. Ternyata benar ya, 4, 5, 6, 7, dan copy list-nya, karena yang terakhir tadi adalah 4, 5, 6, 7, sudah di F inverse list, maka dia akan mengcopy atau menyalin, sama persis, sama ya, 4, 5, 6, 7.
Oke, untuk pembuktian selanjutnya aku menggunakan list lain ya, agar tidak bingung, yaitu menggunakan list check. Di sini aku akan pengaplikasian di concat 1, concat 2, dan pecah list. Nah, untuk concat satunya, di sini aku akan meng-create list C, of course, dan di sini adalah concatnya A, B, dan C. Nah, concatnya jadi A, B, C. Jadi di sini adalah create C-nya, A, B-nya tadi ada 4567, C-nya, B-nya itu juga 4567. Jadi saat di concat digabung dia akan menjadi 4567, 4567 seperti itu. Oke, untuk yang concat kedua, di sini aku menggunakan concat A, B, dan C juga. Nah, jadi saat aku print info A, print info B, dia 4567, B-nya itu 4567, saat di concat dia akan menjadi 4567, 4567. Nah, untuk pecah listnya itu sendiri berarti pecah list A, B, dan C-nya. Jadi saat di print info A, B, C-nya, dia akan menghasilkan 4567, B-nya 4567, dan C hasil dari pecah listnya itu menjadi 4567, 4567. Seperti itu. Oke, baik itu saja mengenai part kedua dari list penugasan praktikum struktur data lab A1. Aku Faiza Aulia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.